أما بعد يقول ربنا جل في علاه لقد تاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-117 dari surat Taubah ini Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik untuk nabinya alaihi salatu wassalam untuk taubat, untuk kembali senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan ketaatan. Dan kita ingatkan dan terus kita ingatkan bahwa taubat pernyataan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya karena kita telah melakukan dosa dan maksiat, akan tetapi karena kurang sempurnanya kita dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang lalu dan yang akan datang. Tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh. Fa inni atubu ilallahi liyaumi akthar. Ini akmar li hadzal ma'na. Wahai sekalian manusia, taubatlah kalian, istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku sendiri taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepadanya 100 kali setiap hari. Jadi kita perbanyak, dan ini adalah keberuntungan ketika orang diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi yang tertinggal kecuali rahmat. Rahmat. Oleh karena itu, setiap ada orang mati, kita senantiasa memohonkan untuknya ampunan. Ghafarallahu lahu wa rahmah. Semoga Allah mengampuninya dan merahmatinya. Karena ampunan ini yang harus didahulukan. Barakallahu. Kalau orang sudah diampuni, maka tinggallah rahmat. Rahmat inilah yang akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memberi taubat untuk orang-orang muhajirin yang mereka telah meninggalkan negeri kampung halaman mereka, bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wal ansar, demikian juga Allah telah mengampuni orang-orang ansar senantiasa berlapang dada berbagi dengan saudara-saudara mereka yang datang dari negeri, bergabung dengan mereka di kota Madinah. Yang kata Allah Subhanahu wa taala terkhusus di ayat ini, alladzina tabauhu fi sa'atil usr. Yang mereka ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat sulit. Maksudnya di sini adalah perang Tabuk. Perang Tabuk musim paceklik dan panas yang sangat terik, serta perbekalan yang sangat minim, kendaraan terbatas, perjalanan yang jauh. Ini katakan saat usr. Barakallahu. Sampai ketika makanan sudah menipis. Barakallahu.
Satu biji korma bukan dimakan, bukan dikunyah, tapi hanya diisap. Isap kemudian diganti dengan yang lain, mengisap. Diisap sekali. Setelah isapan itu diminumkan air, isap lagi, minumkan air, isap lagi. Berganti-ganti ini di satu biji korma kan tentang apa? Tentang sedikitnya makanan. Belum lagi ketika air sudah habis. Sementara perjalanan masih jauh. Mereka pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah tidak ada lagi air." Sementara perjalanan masih jauh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tuhibbuna dzalik?" Apakah kalian pengen air? Qalu na'am ya Rasulullah. Iya, kami pengen. Doakanlah untuk kami ya Rasulullah. Doamu senantiasa terkabul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa pada saat tidak pakai lama. Hujan pula. Para sahabat langsung menampung air hujan, mengisi wadah-wadah mereka sampai penuh semua. Kemudian mereka mencoba mencari tahu seluas apa sih air hujan ini. Ternyata air hujan ini hanya turun khusus untuk pasukan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Hujan itu turun hanya untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih. Hanya untuk pasukan perang yang mereka barakallahu menampung air yang turun dari langit. Hanya sa'atul usra. Kendaraan pun silih berganti ditumpangi oleh beberapa orang. Yang lainnya berjalan, yang lainnya di atas, kemudian gantian. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum." Saking sulitnya pada saat, saking hebatnya cobaan pada saat, hampir-hampir tergelincir kalbu sebagian di antara mereka. Apa benar ini kita di atas kebenaran? Apa benar ini di atas kebaikan? Kok begitu tersiksa kita? Apakah betul ini yang dibawa? Apa betul ini? Agar tak muncul pertanyaan-pertanyaan. Subhanallah. Pengennya nggak usah pergi, pengennya. Allah SWT hati-hati mereka. Sudah mulai ada bisikan-bisikan ini. Kok begitu susahnya, kok begitu, dan seterusnya. Min ba'di ma kada. Barakallahu. Ini hampir-hampir saja tergelincir hati sebagian di antara mereka. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala kokohkan hati mereka. Jadi, memang kondisi keadaan cobaan terkadang barakallahu fikum betul-betul menghimpit. Sehingga kalau memang tidak kuat, orang akan lari dan tidak sabaran. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang, semakin hebat dan semakin besar apapun ujian dan cobaan itu, tetap dia tegar kokoh biidznillah. Barakallahu fiikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taubat untuk mereka. Di sini ada dua kata taubat. Baik. Taubat pertama, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhum bi ihsan walladziina tabauhu fi sa'atil usra. Kemudian Allah mengatakan tsumma taba 'alaihim,
yakni Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka untuk taubat, mereka pun taubat dan Allah menerima taubatnya. Ini dua kali penyebutan taubat. Taubat pertama adalah bentuk taufik, Allah memberi hidayah kepada mereka untuk taubat. Kemudian taubat yang kedua adalah penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, taubat mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan kata-kata innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka siapa ini, kembali kepada orang mukminin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada muhajirin, kepada ansar, bahwa Allah Subhanahu wa taala raufum bihim, dari pengasih sangat terhadap mereka. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mencoba hambanya bukan untuk barakallahu fikum menyiksa, bukan. Baik. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengangkat derajat. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa hamba-hambanya ini kuat untuk memikul beban itu. Baik. Allah sangat penyayang. Barakallahu fikum. Allah sangat pengasih terhadap hamba-hambanya. Justru karena hamba ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memikul beban, maka dibebankanlah beban ini, yang dengannya mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan mau menganiaya hamba-hambanya. Allah tidak pernah menganiaya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Jadi gunanya ujian cobaan ini agar supaya orang naik tingkat. Barakallahu fiikum. Untuk semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya ini dengan kata innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pengasih penyayang terhadap mereka. Sekali lagi, Allah turunkan berbagai macam ujian dan cobaan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya, bukan. Barakallahu fiik. Allah hanya pengen agar supaya mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya derajatnya ditinggikan biidznillah tabaraka wa taala. Ini satu ayat barakallahu fikum, bahwa kalau orang sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat, maka itulah keuntungan yang luar biasa. Baik, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa adalah rahmat yang akan menghantarkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.